Halo rekan-rekan trader sekalian, kembali lagi dengan King Leon FX. Hari ini King akan memberikan gambaran untuk pembuatan market structure menggunakan pivotal points yang bisa kita gunakan dari TradingView. So, tanpa perlu berlama-lama, check this out. Oke, jadi banyak yang masih punya pertanyaan ya tentang market structure. Gimana cara kita mengetahui market structure, dan banyak banget artikel-artikel, terus juga video-video yang membahas tentang market structure. Mungkin rekan-rekan akan kesulitan dalam membuat gambaran yang menurut King adalah gambaran yang bisa teman-teman pahami dengan mudah. Nah, kali ini King akan kasih salah satu indikator yang ada di TradingView yang bisa membantu teman-teman untuk memahami market structure dengan baik dan juga melihat dari pembentukan si pivotal points-nya. Jadi untuk pertama teman-teman bisa klik di bagian indicator. Sebentar, King akan turunkan terlebih dahulu. Nah, itu di situ ada tulisan indicator. Ya, teman-teman bisa search untuk protected. Nah, di sini sudah King save ya dari trade for op. Protected high and low. Jadi dia menggunakan protected high and low-nya ini basicnya adalah dengan pivotal points. Oke. So, maksudnya apa sih dengan pivotal points itu? Jadi ketika kita mau mengkuantifikasi ya dari market structure itu, umumnya itu kita menggunakan yang namanya fraktal ya, fraktal high dan fraktal low, untuk kita bisa mengidentifikasi yang namanya swing pivot. Nah, gunanya buat apa? Ya ketika kita melihat area-area pivot ini, kita bisa mengidentifikasi yang namanya market structure shift, atau teman-teman bisa lihat di sini MSS, market structure shift. Ini yang di garis merah dan ada tulisan MSS itu adalah market structure shift, sedangkan yang tidak, yang bentuknya hanya continuation ini dinamakan BOS atau break of structure. Means dia akan terus mengalami peningkatan. Market structure shift atau MSS ini adalah kondisi di mana terjadi reversal. Jadi teman-teman bisa membayangkan ketika trennya sedang mengalami bullish, lalu dia breakdown, dia drop ke bawah, membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, sampai dia akhirnya menciptakan yang namanya MSS, market structure shift. Dan ketika dia tidak membentuk atau tidak reversal, maka kita anggap dia sebagai break of structure. Nah, lantas gimana cara penggunaannya? Teman-teman bisa perhatikan sebenarnya di sini ya. Kalau teman-teman lihat, untuk break of structure-nya itu dia selalu ngebreak. Ya, namanya juga break of structure. Dia selalu ngebreak area untuk melanjutkan si continuation-nya dia. Di mana aja yang kita bisa anggap sebagai area continuation-nya dia. Sekarang teman-teman lihat ini adalah XAUUSD. Kondisinya saat ini adalah sudah ada pembalikan, which is sudah ada reversal. Di mana momen reversalnya, teman-teman bisa ngeliat momen reversalnya adalah ketika dia breakdown dari area MSS ini ya. Dia breakdown di 2051, which is itu adalah area support sebelumnya, base sebelum yang terbentuk pada 22 Desember. Ketika dia breakdown ke bawah, maka ini sudah dapat dianggap sebagai market structure shift. Ada perubahan dari market structure-nya. Dan ini sudah awal mula pembentukan downtrend-nya. Mungkin gunakan time frame H1, teman-teman bisa menggunakan time frame yang lain, tapi teman-teman harus sesuaikan dengan cara trade teman-teman masing-masing. Tapi King sarankan gunakanlah indikator ini untuk time frame H1, H4 atau daily. Itu jauh lebih baik. Nah, sekarang bagaimana? Apabila dia tidak berhasil break 2051 ini, maka ini akan menjadi area break of structure. Means dia akan melanjutkan continuation-nya sampai ke bawah. Yang sebelumnya sudah ada pivotal swing low-nya yang dibentuk di bawah sini, di area 2015. Teman-teman bisa perhatikan. Di area 2015, ini kurang lurus. Nah, di area 2015. Jadi, kita bisa mengetahui apakah XAUUSD ini akan melanjutkan atau tidak melanjutkannya berdasarkan dua area tersebut. Yang pertama adalah area MSS-nya, yang jika tidak di-break menjadi area break of structure untuk downtrend. Dan targetnya dia sampai sejauh apa? Targetnya dia adalah sampai sejauh 2015. Begitu. Dan begitu pula sebaliknya, apabila dia berhasil break dari market structure shift-nya ini, lalu dia menciptakan base baru di atas dari market structure shift-nya, jadi dia menciptakan base baru di atas ini,
maka dia memiliki potensi untuk ke swing high-nya dia yang ada di 2088. Kenapa? Karena satu, dia tidak berhasil untuk melanjutkan market structure penurunannya, melainkan dia melanjutkan kenaikannya dan kita bisa membuat trendline baru sebagai uptrend dalam kondisi CXAUSD-nya. Teman-teman bisa gunakan strategi ini dengan digabungkan dari volume indicator atau oscillator indicator bisa. Dan menurut King, apakah ini efektif untuk digunakan selama teman-teman tidak melihatnya sebagai sesuatu hal yang pasti ya, melainkan sebagai suatu referensi. Ini adalah salah satu pembentukan market structure yang paling oke yang bisa teman-teman pelajari. So, kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa share di kolom komentar. Kalau teman-teman merasa senang dengan videonya, teman-teman bisa tinggalkan like dan juga subscribe. Thank you buat waktunya dan salam profit.